Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami misteri terbaru dari Mesir kuno. Penemuan makam Firaun tak dikenal yang terkubur 3.600 tahun di Abydos. Dijarah, kosong, tapi penuh petunjuk, makam ini ungkap rahasia periode kelam Mesir. Siapa Firaun ini, dan mengapa makamnya hilang dari sejarah? Jangan lupa tekan subscribe di NoHub News agar tak ketinggalan petualangan arkeologi ini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Bayangkan, di bawah pasir panas Abydos, Mesir Tengah, arkeolog menggali makam kerajaan yang tersembunyi selama ribuan tahun. Ditemukan pada 2025, makam ini diyakini milik Firaun dari Second Intermediate Period, 1940 hingga 1540 SM, masa ketika Mesir terpecah antara kekuasaan Hyksos di utara dan raja-raja lokal di selatan. Makam ini terletak 7 meter di bawah tanah, dengan ruang pemakaman dari batu kapur, dilindungi lengkungan bata lumpur setinggi 5 meter. Namun, ada twist. Makam ini kosong. Perampok kuno telah mengambil mumi, sarkofagus, dan harta karun. Hieroglif di dinding, yang seharusnya ungkap nama Firaun, rusak akibat perampokan. Meski begitu, arkeolog seperti Joseph Wagner dari University of Pennsylvania bilang makam ini sangat penting. Mengapa? Karena memberikan petunjuk langka tentang periode penuh gejolak, ketika Mesir terbagi dan sejarah Firaun sering terlupakan. Abydos bukan sembarang tempat. Ini adalah nekropolis suci, rumah makam raja-raja awal seperti Narmer, dan tempat pemujaan Osiris, dewa akhirat. Penemuan ini menambah daftar makam kerajaan di wilayah yang dikuasai Raja Mesir Selatan, bukan Hyksos. Tapi tanpa nama Firaun, misteri tetap. Siapa dia, dan mengapa makamnya ditinggalkan? Fakta menarik. Abydos adalah pusat ziarah Mesir kuno, dengan kuil setipana yang penuh relief megah. Second Intermediate Period penuh perang, Hyksos bawa kereta kuda ke Mesir. Makam ini ditemukan dekat bengkel gerabah kuno, ungkap aktivitas ekonomi masa itu. Untuk paham makam ini, kita harus mundur ke 1640 hingga 1540 SM, masa Second Intermediate Period. Mesir saat itu bukan kekaisaran kuat seperti era piramida Giza atau kerajaan baru. Negara ini terbelah dua. Hyksos, bangsa asing dari Asia Barat, kuasai delta Nil di utara. Sementara raja-raja Mesir dari Thebes berkuasa di selatan, termasuk Abydos. Hyksos, yang berarti penguasa negeri asing, bawa teknologi baru seperti kereta kuda dan senjata perunggu, tapi dianggap penjajah oleh Mesir Selatan. Raja-raja Teban, seperti Sekenenretao, berjuang melawan Hyksos, sering dengan darah dan pengorbanan. Makam Firaun tak dikenal ini mungkin milik salah satu raja lokal, yang memerintah di tengah kekacauan politik dan perang. Arkeolog temukan 32 ostraca pecahan tembikar dengan tulisan Yunani dan Demotik di dekat makam. Catat transaksi dagang dan pajak. Ini tunjukkan Abydos tetap pusat ekonomi, meski Mesir terpecah. Makam itu sendiri, dengan bata lumpur dan batu kapur, sederhana dibandingkan makam kerajaan baru seperti Tutankhamun, tapi desainnya cerdas. Lengkungan bata tahan gempa dan drainase lindungi dari banjir Nil. Namun perampokan makam adalah cerita umum. Sejak kuno, perampok incar harta emas, perhiasan, dan jimat yang dikubur bersama Firaun untuk akhirat. Makam ini kemungkinan dijarah tak lama setelah pemakaman, meninggalkan ruang kosong dan hieroglif rusak. Fakta menarik. Sekenenretao, Raja Teban, tewas dengan luka kapak di kepala, mungkin lawan Hyksos. Ostraca di Abydos catat pajak dalam gandum dan kain, bukti birokrasi canggih. Hyksos perkenalkan kuda ke Mesir, ubah perang kuno selamanya. Penemuan makam ini bukan kebetulan. Abydos telah lama jadi pusat penggalian arkeologi, dari ekspedisi abad ke-19 hingga teknologi modern seperti lidar dan pemindaian siti. Tim Wagner gunakan metode canggih untuk petakan situs, temukan makam di bawah lapisan puing dan pasir. Meski kosong, makam ini berikan wawasan tentang arsitektur pemakaman dan kehidupan era Second Intermediate. Arkeologi Mesir punya sejarah panjang. Pada 1817, Giovanni Belzoni temukan makam Seti Arna di Lembah Para Raja, penuh relief indah. Pada 1922, Howard Carter ungkap makam Tutankhamun,
Sensasi global dengan 5.000 artefak, dari topeng emas hingga sandal linen. Tapi tak semua makam beruntung seperti Tutankhamun yang nyaris utuh. Sebagian besar, termasuk makam Firaun misterius ini, dijarah ribuan tahun lalu. Teknologi modern ubah permainan. Pemindaian lidar temukan struktur tersembunyi di bawah pasir, sementara analisis kimia pada tembikar ungkap usia dan asal bahan. Di makam Abydos, ostraca dan sisa bata lumpur dianalisis untuk rekonstruksi kehidupan Firaun. Meski mumi hilang, arkeolog cari petunjuk lain. Mungkin makam lain di dekatnya, atau artefak tersisa di pasar gelap kuno. Fakta menarik, makam Tutankhamun utuh karena tersembunyi di bawah puing makam Ramses VI. Lidar temukan kota emas di Luxor pada 2021, bukti kekuatan teknologi. Perampok makam Mesir kuno hadapi hukuman berat, termasuk penggal. Tahun 2025 adalah tahun emas arkeologi Mesir. Selain makam Abydos, arkeolog temukan makam Thutmose II, Firaun dinasti ke-18, di dekat lembah para raja. Ditemukan oleh tim Inggris Mesir di nekropolis Theban, makam ini jadi penemuan Firaun pertama sejak Tutankhamun pada 1922. Thutmose II, suami Hatshepsut, berkuasa sekitar 1493 hingga 1479 SM, tapi makamnya juga kosong terendam banjir kuno, isinya dipindah. Makam Thutmose II megah, koridor panjang 29 meter, ruang pemakaman 5,3 x 5,2 meter, dengan langit-langit biru bertabur bintang kuning, khas makam raja. Pecahan guci pualam bertulis nama Thutmose II dan Hatshepsut bantu identifikasi. Dr. Piers Litherland, ketua tim, bilang banjir hancurkan makam tak lama setelah pemakaman, dan isi dipindah ke Deir el-Bahari, tempat mumi Thutmose II ditemukan abad lalu. Hatshepsut, istri dan saudari tiri Thutmose II, jadi Firaun wanita legendaris setelah kematiannya. Makamnya sendiri, di kuil Hatshepsut, adalah karya arsitektur megah. Penemuan makam Thutmose II selesaikan misteri dinasti ke-18, tapi makam Abydos tetap tanpa nama, menambah daftar teka-teki Mesir kuno. Fakta menarik, Hatshepsut pakai janggut palsu untuk tunjukkan otoritas sebagai Firaun. Makam Thutmose II awalnya dikira milik ratu karena lokasinya dekat makam bangsawan wanita. Mumi Thutmose II di Museum Peradaban Mesir tunjukkan ia pendiam, tak sekuat Hatshepsut. Perampokan makam adalah cerita klasik Mesir kuno. Makam Firaun penuh emas, perhiasan, dan jimat adalah sasaran empuk. Makam Abydos dijarah hingga kosong, seperti kebanyakan makam di lembah para raja, kecuali Tutankhamun. Catatan kuno tunjukkan perampokan terorganisir. Kelompok penjara sering dibantu pekerja makam, masuk lewat terowongan rahasia atau sobek pintu tersembunyi. Hukuman untuk perampok berat, penggal, disalib, atau dibakar hidup-hidup, tapi iming-iming harta terlalu besar. Makam Abydos kemungkinan dijarah pada akhir Second Intermediate, ketika kekacauan politik bikin pengawasan lemah. Hieroglif rusak sengaja, mungkin untuk hapus identitas Firaun, praktik umum untuk hapus raja dari sejarah. Ada juga mitos kutukan Firaun. Makam seperti Tutankhamun dikaitkan dengan kematian misterius Tim Carter, meski ini lebih sensasi media. Di Abydos, ancaman hieroglif seperti dewa akan menghukum perusak mungkin coba takuti penjara, tapi tak efektif. Perampokan tak hanya curi harta, tapi juga hapus petunjuk sejarah, bikin Firaun ini tak dikenal. Fakta menarik, papirus kuno catat sidang perampok makam pada era Ramses VI. Perampok sering pekerja makam, tahu letak pintu rahasia. Kutukan Tutankhamun dikaitkan dengan 6 kematian, tapi tak ada bukti ilmiah. Makam Firaun bukan sekadar kubur, tapi pintu ke akhirat. Mesir kuno percaya jiwa Firaun harus dilindungi untuk jadi dewa di alam baka. Makam Abydos, meski sederhana, punya ruang batu kapur dan lengkungan bata. Desain simbolis untuk lindungi mumi. Harta seperti guci kanopi, jimat, dan perabot dimakamkan untuk bantu Firaun di dunia lain. Firaun Second Intermediate hidup di masa sulit. Raja lokal di Abydos mungkin berjuang pertahankan kekuasaan melawan Hyksos sambil jaga tradisi Mesir seperti mumifikasi dan pemujaan Osiris. Ostraca di situs tunjukkan ekonomi aktif,
perdagangan kain, gandum, dan kaca, meski perang mengancam. Makam ini meski dijarah, bukti ketahanan budaya Mesir di tengah krisis. Mumifikasi adalah inti pemakaman. Organ Firaun dikeluarkan, disimpan dalam guci, dan tubuh dibalsem dengan natron. Di makam Thutmose II, guci natron ditemukan, bukti proses canggih. Tapi di Abydos, tak ada mumi mungkin diambil perampok atau dipindah seperti Thutmose II. Fakta menarik, mumifikasi butuh 70 hari, dengan doa dan ritual ketat. Guci kanopi punya kepala dewa untuk lindungi organ Firaun. Osiris, dewa Abydos, simbol kelahiran kembali, kunci kepercayaan Mesir. Tahun 2025 jadi momen besar untuk Mesir. Selain makam Abydos dan Thutmose II, penemuan lain muncul. Makam dokter 4.100 tahun di Saqqara, mumi tertua di Giza, dan pedang Firaun berkilau. Mesir dorong arkeologi untuk pariwisata, dengan Grand Egyptian Museum di Giza, yang akhirnya buka 2025, jadi pusat artefak dunia. Penemuan ini tak hanya soal sejarah, tapi ekonomi. Pariwisata Mesir tarik 15,7 juta pengunjung pada 2024, targetkan 18 juta pada 2025. Makam Abydos dan Thutmose II akan jadi daya tarik baru, meski tantangan besar, pelestarian. Erosi, banjir, dan kerusakan akibat wisatawan ancam situs kuno. UNESCO dan Mesir kerjasama untuk jaga warisan ini, tapi butuh dana miliaran dolar. Masa depan arkeologi cerah. Teknologi seperti AI dan drone akan petakan situs baru. Mungkin temukan makam lain di Abydos. Identitas Firaun tak dikenal mungkin terungkap lewat ostraca atau makam tetangga. Mesir kuno terus ajarkan kita, sejarah tak pernah benar-benar terkubur. Fakta menarik, Grand Egyptian Museum simpan 100.000 artefak, termasuk harta Tutankhamun. Saqqara temukan 300 peti mati kerajaan baru pada 2022, banyak mumi utuh. Mesir rencanakan kota arkeologi di Abydos untuk penelitian dan turisme. Makam Firaun tak dikenal di Abydos adalah pengingat. Mesir kuno penuh rahasia yang belum terpecahkan. Dari piramida Giza hingga topeng emas Tutankhamun, peradaban ini ciptakan keajaiban arsitektur, seni, dan sains yang masih kagumkan dunia. Tapi tiap penemuan bawa pertanyaan baru. Siapa Firaun ini? Apakah ia raja kecil atau pahlawan melawan Hyksos? Penemuan 2025 tunjukkan Mesir tak pernah kehabisan cerita. Makam kosong ini, meski dijarah, ceritakan ketahanan budaya di masa krisis. Abydos, dengan kuil dan nekropolisnya, tetap jadi jantung sejarah Mesir. Arkeolog akan terus gali. Mungkin temukan mumi atau hieroglif yang ungkap nama Firaun. Warisan Mesir ajarkan kita menghargai masa lalu. Di tengah dunia modern, situs seperti Abydos dan Lembah Para Raja adalah harta tak ternilai. Mari jaga, pelajari, dan ceritakan kisah mereka untuk generasi mendatang. Fakta menarik, Mesir kuno ciptakan kalender 365 hari, dasar kalender modern. Abydos punya daftar raja di kuil Setikanmi, catat 76 Firaun. Arkeologi Mesir modern mulai dari Napoleon pada 1798, bawa 150 ilmuwan ke Nil. Itu tadi NoHub News dengan kisah makam Firaun misterius yang ungkap rahasia Mesir kuno. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini untuk sebarkan keajaiban arkeologi. Sampai jumpa di update berikutnya. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.